Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Safariniyah. Kita di hari ini masuk di bait ke-19. Yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan untuk akidah ini. Setelah selesai sebelumnya muqaddimah yang pertama, pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi serta penjelasan judul kitab yang beliau tulis, dan dalam kitab ini belum mengikuti akidahnya Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Setelah itu beliau melanjutkan dengan muqaddimah yang kedua. Kata beliau, i'lam hudita annahu ja'al khabar anin nabiyil muqtafa khairil bashar bi anna dil ummati sawfa taftariq bid'an wa sab'ina i'tiqadan wal muhiq ma kana fi nahjin nabiyil mustafa wa sahbihi min ghairi zaygin wa jafa. Ini 3 bait yang pertama. Beliau berkata, i'lam, ketahuilah. Ini kalimat biasa didatangkan lil ihtimam, supaya orang yang mendengar itu diarahkan perhatiannya ketika dia mendengar ucapan ini. I'lam, ketahuilah. Biasa dipakai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sering menggunakan kalimat ini di awal masail yang beliau sebutkan dalam kitab-kitabnya. I'lam, ketahuilah, hudita, semoga kamu diberi hidayah, annahu ja'al khabar, bahwasannya telah datang al-khabar. Al-khabar di sini yang diinginkan adalah khabarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berupa ucapan atau perbuatan atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau katakan annahu ja'al khabar anin Nabi, telah datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqtafa, yang diikuti, khairil bashar, yaitu dari sebaik-baik manusia. Karena khairi badal dari an-nabi. Telah datang khabar dari an-nabi yang diikuti dari sebaik-baik manusia. Manusia terbaik dari umat ini, bahkan dari umat manusia seluruhnya, beliau adalah yang terbaiknya. Bi anna dil ummati, bahasanya umat ini, di itu isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim mausul, bukan pula asma'us sittah. Di sini isim isyarah. Nanti antum akan pelajari di mutammimah bahwa isim isyarah itu ada di, ada da. Kalau untuk laki-laki da, kalau untuk perempuan di. Paham kan? Ini isim isyarah. Bi anna dil ummati, bahasanya umat ini
Yaitu umat Islam saufa taftariqa, akan berpecah bid'an wa sab'ina, menjadi 30, menjadi 70 bid'an. Bid'an ini kalimat 3 sampai 9. Sab'in 70. Bid'an kalimat 3 sampai 9. Ya, umat ini akan terpecah menjadi 73. I'tiqadan, keyakinan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 keyakinan. Ini beliau katakan telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah." Orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 kelompok. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Orang Nasara terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan mengikuti umat sebelumnya. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'an sanana man kana qablakum. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnahnya orang sebelum kalian. Itu kalau Nasara berarti terpecah menjadi 72, maka umat Islam akan mengikuti itu. Menjadi 72. Kenapa jadi 73? Karena ada satu yang benar. Karena Nasara akan terpecah menjadi 72. Berarti kalau ada 72 ikut Nasara perpecahannya, maka ada satu yang benar. Makanya jadinya 73. Kata Nabi, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Inilah beliau isyaratkan tadi. Bahwa datang dari Nabi SAW bahwa umat ini akan berselisih. Akan berpecah. Itu sudah menjadi sunatullah. Iya. Tapi bukan berarti kita pasrah. Oh berarti ya mau apa kita pasti berselisih. Nah semua kita harus mencari kelompok yang benar. Yang dikatakan oleh Nabi SAW supaya kita selamat dari ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya itu diancam dengan neraka. Bukan pasti kekal dalam neraka, tapi diancam. Karena kan kelompok-kelompok ini ada yang kafir, ada juga yang tidak kafir. Karena bid'ah yang mereka lakukan, ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Yang jelas, semua kelompok ini diancam dengan neraka, kata Nabi SAW. Yang mengancamkan Nabi SAW. Para sahabat, ketika Nabi mengatakan kecuali satu, para sahabat bertanya, waman hiya ya Rasulullah? Siapa itu kelompok yang selamat? Nah, ini nanti yang harus kita berusaha di atasnya. Supaya kita tidak masuk dalam ancaman. Ya, tidak boleh kita ta'assub terhadap kelompok yang kita tahu. Kita harus berusaha masing-masing menyelamatkan diri. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabatku. Nabi SAW beliau hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula para sahabat. Mereka tidak berpegang dengan akal. Mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada pendapat. Daripada pendapat. Ini mereka. Inilah yang selamat. Makanya kata beliau wal muhiqqo.
maka fi nahjin nabil mustafa. Yang benar, yang hak dari 73 kelompok itu adalah maka fi nahjin nabi. Adalah kelompok yang berada di atas jalannya Nabi. Al-Mustafa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sahbihi, dan yang berada di atas jalan sahabat Nabi SAW. Berada di atas jalannya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sebelumnya, dan belum katakan seperti itu. Yang selamat dari 73 ini adalah yang berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabatnya. Min ghairi zaygin, tanpa berlebihan, wajafa, tanpa menyepelekan. Inilah yang selamat. Orang yang berpegang dengan apa yang Nabi pegang dan para sahabat, tidak berlebihan. Tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan, tidak bermudahan. Banyak kesesatan itu dari dua jalur ini. Ada kesesatan karena berlebihan. Dan ada kesesatan karena bermudahan. Hati-hati. Jalannya Nabi dan para sahabat, mereka tidak berlebihan dan tidak memudahkan. Tetapi mereka berusaha untuk lurus dan mendekati sunnah. Sebagaimana yang Nabi SAW anjurkan. Qaribu wasaddidu. Mendekatlah dan berusahalah istiqomah. Tidak boleh kita berlebihan. Iya, dan ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Diingatkan oleh Nabi SAW, kata beliau, iyyakum wal gulu, hati-hati kalian berlebihan. Dan Nabi SAW katakan, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebihan. Celaka orang-orang yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa sifat berlebihan itu sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Tapi tidak boleh juga bermudahan. Hati-hati dari pendapat yang bergampangan. Mencari rukhas, mencari keringanan. Kalau dia mau ambil pendapatnya ulama, maka dia ambil yang menurutnya lebih bagus. Bukan menurut Al-Quran dan Sunnah. Antum kalau kaji pendapat, maka kita pilih adalah yang menurut Quran dan Sunnah itu kuat. Harus antum latih seperti itu. Bukan menurut orang. Yang pernah bilang, oh Syekh ini bilang begitu. Enggak. Syekh itu bilang begitu, apa dalilnya? Itu yang diajarkan oleh ulama madhab. Mulai dari masa sahabat bahkan. Sampai madhab 4. Imam madhab 4 itu enggak ta'assub dengan orang. Tapi dengan dalil yang dia dapat. Enggak apa-apa antum berpendapat. Berbeda dengan yang lain. Tapi antum punya dalil. Dan ketika antum datang dalil yang lebih jelas, antum berubah. Itu dicontohkan oleh para ulama. Imam Syafi'i belum punya pendapat lama dan pendapat baru. Imam Syafi'i. Imam Ahmad punya satu riwayat dan punya riwayat yang lain. Demikian pula para ulama yang lain. Karena wajib kita beramal apa yang sampai kepada kita. Setelah sampai lagi yang lain, yang lebih kuat daripada yang kita tahu, kita amalkan yang itu. Bukan karena madhab kita yang seperti itu. Itu harus disebutkan. Karena Nabi SAW sebutkan ciri yang selamat itu bukan di orang. Tapi yang dipegang. Nabi SAW menyebutkan golongan yang selamat itu bukan dengan ciri orang. Tapi ciri yang dia pegang. Kata Nabi, makana halamit lima ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabatku. Bukan, belum tidak katakan siapa yang seperti saya dan siapa yang seperti sahabat. Bukan.
Tapi di atas apa yang saya pegang dan yang para sahabat pegang. Dipahami ini? Iya. Makanya Nabi SAW tidak mengajak kepada dirinya. Para sahabat juga tidak mengajak kepada dirinya. Tapi mengajak kepada Quran dan sunnah. Nah, itu yang harus antum ikuti. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad SAW dan perintah untuk kita semua. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan ini adalah jalanku. Saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Di atas ilmu. Ini kata Nabi SAW. Dan Allah telah mengancam orang-orang yang menyelisih jalannya Nabi dan para sahabat. Di dalam Al-Quran, hati-hati. Karena mengikuti jalan Nabi dan para sahabat itu bukan sunnah, tapi kewajiban. Mengikuti jalan Nabi SAW itu dan para sahabat itu adalah kewajiban, bukan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala ancam kita di dalam Al-Quran ketika menyelisih jalan mereka. Kata Allah, "May yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Dua ini. Siapa yang durhaka menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalannya selain orang beriman. Selain orang beriman di sini maksudnya sahabat. Karena Al-Quran turun di masa mereka. Siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain para sahabat. Kata Allah, nuwallihi matawalla. Kami akan biarkan dia di mana dia ingin bergabung. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Itu menunjukkan bahwa golongan yang selamat adalah Nabi dan para sahabat. Dan kalau kita mau selamat, maka kita harus berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat. Para sahabat, hati-hati menyelisih perintahnya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Ini kata Nabi SAW. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Kata para ulama tafsir, al-fitnah artinya az-zaig. Mereka akan ditimpa oleh kesesatan. Setiap yang menyelisih jalan Nabi, itu dikatakan sesat. Iya, itu dikatakan sesat. Allah katakan, Allah ingatkan, hati-hati menyelisihnya. Kalian akan ditimpa oleh kesesatan. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa oleh siksaan yang menyakitkan. Siksaan yang menyakitkan. Makanya mengikuti apa yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kewajiban. Tanpa berlebihan dalam mengikutinya dan tidak pula bermudahan. Tidak pula bermudahan. Kemudian beliau berkata setelah itu, "Walaysa hadan nas jazman yu'tabar fi furqatin illa ala ahlil athar." Masya Allah. Beliau berkata, "Walaysa hadan nas jazman yu'tabar." Nas ini bukanlah pemastian yang dianggap di kelompok illa ala ahlil athar. Kecuali kepada orang-orang yang berpegang dengan athar. Artinya kelompok yang selamat ini yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi itu dipastikan untuk ahlil athar. Mereka yang berpegang dengan athar. Athar itu ma'uthiru anin Nabi SAW wa ashabi. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi yang selamat tadi itu, ya, tanpa kita mengatakan bahwa hanya saya yang masuk surga, bukan begitu. Tapi kita berkata dengan yang Nabi katakan. Yang selamat adalah yang pegang apa yang Nabi pegang. Dan para sahabat. Sebagian orang kalau kita bilang, kamu sesat. Ini hanya dia yang mau masuk surga. Bukan begitu.
Bukan begitu. Kita cuman katakan yang selamat adalah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Kan Nabi yang katakan. Nabi yang katakan, bukan kita yang mengatakan kamu sesat, tapi Nabi yang mengatakannya kamu sesat. Diancam dengan neraka. Karena kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Apakah bid'ah fi'liyah berupa perbuatan, atau bid'ah qauliyah berupa ucapan, atau bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah keyakinan. Semuanya itu sesat. Apapun bid'ahnya. Apapun bid'ahnya. Karena tidak ada bid'ah hasanah di sisi ahli sunnah. Ahli sunnah tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Namanya bid'ah itu pasti dolalah. Qobihah. Namanya bid'ah itu pasti sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Kalau ada orang yang mengatakan bid'ah itu baik, berarti dia sudah satu titik kesesatannya. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dia mengatakan ada bid'ah hasanah. Berarti dia menyelisih Nabi. Satu, kamu sendiri yang berpendapat kesesat. Karena menyelisih Nabi. Karena menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, ini yang dikatakan oleh Nabi ini saat tadi, golongan yang selamat tidak dipastikan dalam setiap kelompok kecuali kelompoknya ahlil athar, orang-orang yang mengikuti athar. Ini hanya ada pada orang-orang yang mengikuti athar yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa'asbatun nususo. Beliau sudah mulai masuk mengisyaratkan keyakinan fa'asbatun nususo bitanzihi. Mereka ini ahli asar ini keyakinannya. Mereka menetapkan nas. Mereka menetapkan nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bitanzih, dengan mensucikan Allah dari segala kekurangan, segala cacat, penyerupaan dan penolakan. Paham kan? Inilah ahli athar keyakinannya. Ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka mereka akan menetapkannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri melihat kepada Rabb-nya. Ini penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan dilihat. Paham kan? Di hari kiamat. Ya kita tetapkan. Kita imani itu. Tidak boleh kita ta'wil. Paham kan? Demikian pula misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Kita tetapkan Allah datang. Ya, dengan mensucikan Allah. Kita bilang Allah datang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan datangnya makhluk. Paham ini? Dan tidak boleh kita bilang bagaimana datangnya. Tidak boleh, Allah cuma katakan kepada kita Allah datang. Tidak boleh menanyakan. Tidak boleh bertanya. Terkait dengan sifat Allah. Tidak boleh kita bertanya. Allah berfirman dalam Al-Quran supaya kita tidak bertanya. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Mereka lah yang akan ditanya. Apa yang kalian lakukan? Paham ini kata Allah dalam Al-Quran. Banyak orang sesat karena terlalu banyak bertanya tentang sifat Allah. Sifat Allah ini perkara goib. Perkara goib. Kalau kita tidak dikasih tahu oleh Allah, tidak dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak tahu. Paham kan? Kita tidak tahu. Banyak orang misalnya. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Datang orang sesat bertanya, bagaimana turunnya Allah? Apakah arsy kosong? Ini terlalu banyak bertanya tentang perbuatan Allah sehingga mereka sesat. Sehingga mereka akan jawab yang ditanya juga dongo. Dia jawab dengan jawaban yang tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dongo? Bodoh. Kan ini masalah goib. Tidak boleh kita jawab kalau Allah tidak kasih tahu. Tapi mereka pergi jawab. Mereka bilang,
Gak tahu. Seharusnya dibilang tidak boleh dipertanyakan perbuatan Allah. Allah tuh setelah katakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi mereka lah yang akan ditanya. Tidak boleh kita bertanya. Oleh karena itu, datang kisah dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Datang seorang bertanya kepada beliau tentang Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy tinggi. Orang ini bertanya, kaifastawa? Bagaimana itu istiwa? Imam Malik marah besar sampai nampak kelihatan di wajah beliau marah. Ya, kepada orang itu beliau tundukkan kepalanya. Dan belum menjawab dengan jawaban ini menjadi kaidah untuk kita dalam bab asma wa sifat. Beliau berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'al anha bid'ah. Istiwa ma'lum. Makna istiwa dimaklumi. Ketika Allah katakan Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy, tinggi kita maklumi, tahu tinggi kan? Tahu tinggi? Allah tinggi di atas arsy. Ketika Allah katakan waja'a rabbuk, Rabbmu datang. Antum tidak tahu makna datang? Antum tidak tahu makna datang atau tahu? Tahu enggak makna datang? Ya tahulah, terjemahan dalam bahasa kita dimengerti. Datang Rabb kalian, ya datang. Paham? Makanya dibilang al-istiwa ma'lum. Istiwa itu kata Imam Malik ma'lum, maknanya dimaklumi. Al-Quran tidak ada yang samar maknanya. Karena kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Tidak mungkin Allah suruh tadabburi kalau tidak ditahu maknanya. Kan Allah katakan seperti itu dalam Al-Quran. Apala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Gimana caranya diperintahkan untuk ditadabburi? Tahu ditadabburi? Dibaca dengan baik dan dipahami maknanya. Tidak mungkin disuruh kalau tidak dipahami maknanya. Paham gak ini? Allah juga berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk menjadi peringatan. Apakah ada mengingat? Ya tidak mungkin tidak dipahami kalau itu adalah peringatan. Paham kan? Berarti makna Al-Quran itu apa? Maklum. Dari surat pertama sampai surat terakhir. Tidak ada yang dimaklumi maknanya. Kalau ada orang bilang saya tidak paham. Sudah belajar enggak? Tanya dulu. Ada orang tidak paham karena dia tidak belajar. Berarti bukan salah Al-Quran. Dianya yang bodoh. Dianya yang bodoh. Dipahami kan? Iya. Jadi makanya Imam Malik bilang al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum. Demikian pula antum katakan pada seluruh sifat Allah. Datang Allah maklum. Wajah Allah maklum. Tangan maklum. Dipahami. Ketika Allah katakan baliyadahu mabsututan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ya, tangan kita maklumi. Paham kan? Maka Imam Malik bilang al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Hanya saja kata beliau wal kaifu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu. Jangan bertanya. Kan Allah tidak katakan bagaimana tangannya. Allah cuma katakan Allah punya tangan. Bagaimana tangannya? Tidak tahu kita. Allah tidak kasih tahu. Bagaimana datangnya? Allah tidak kasih tahu. Bagaimana istiwanya? Allah tidak kita kasih tahu. Jadi wal kaifu majhul, bilang wallahu alam. Bagaimananya tidak tahu. Karena Allah tidak kasih tahu, ini perkara gaib. Tapi ada satu poin, wal imanu bihi wajib. Beriman terhadapnya wajib. Tidak boleh antum tolak. Ketika Allah katakan Allah punya tangan, wajib antum imani. Allah punya wajah, wajib antum imani. Allah punya pendengaran, punya penglihatan, wajib antum imani. Allah datang, Allah turun, wajib antum imani. Paham ini? Terus beliau katakan, wassu'al anha bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Karena Jibril ketika turun membawa ayat itu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak bertanya kepada Jibril. Paham ini? Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat tidak bertanya kepada Nabi SAW. Makanya kalau ada yang bertanya itu bid'ah. Bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Antum paham ini? Ini 4 poin. Sebagai kaidah dalam asma wa sifat. Yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini jawaban terhadap istiwa.
tapi bisa antum pakai untuk semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum ditanyakan, dikatakan bahwa Allah punya mata. Ya kan? Allah yang mengatakan itu. Tajri bi ayunina. Dia berjalan di atas di mata kami. Kami melihatnya. Kami melihatnya. Allah punya mata. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Mata dimaklumi. Paham kan? Bagaimananya kita tidak tahu. Tidak boleh kita serupakan. Tidak boleh. Iya. Kenapa tidak boleh? Allah katakan di ayat yang lain supaya kita lebih paham. Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Bagaimanapun antum membayangkan Allah di atas itu. Paham ini? Karena Allah sudah bilang, sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Gimana caranya kita mau membagaimanakan? Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Sering kita baca. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid. Allah tidak melahirkan sehingga ada yang mirip dengannya. Walam yulad, dan tidak juga dilahirkan sehingga ada yang mirip dengannya. Tidak. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia. Ini kan semua Al-Qur'an. Hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimananya tidak ditahu. Paham kan? Tidak tahu. Yang jelas beriman terhadapnya wajib. Ini Imam Malik. Imam Syafi'i juga punya perkataan yang bagus. Dalam masalah ini kita menetapkan nas itu dengan tanzih. Dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, amantu billah, Imam Syafi'i rahmallah. Wa bima ja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, saya beriman kepada Allah. Dan saya beriman terhadap apa yang datang dari Allah. Paham ini? Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Sebagian orang seperti orang-orang Asy'ariyah. Oh ini tidak diinginkan untuk Allah ini. Ini tidak bagus untuk Allah. Harusnya seperti ini. Secara akal mereka. Tidak boleh. Harus sesuai dengan keinginan Allah. Bukan keinginan kita. Paham kan? Jadi beriman kepada Allah. Kata beliau, saya beriman kepada Allah. Dan beriman terhadap apa yang datang dari Allah. Sesuai dengan keinginan Allah. 3 poin. Nah, yang kedua kata beliau, amantu bi Rasulillah, saya beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan keinginan Rasulullah. Hati-hati, sesuai dengan keinginan Rasulullah. Dipahami ini Imam Syafi'i rahimahullah? Ini ucapan beliau. Dan banyak lagi ucapan yang lain. Apalagi sahabat. Sudah penuh ucapan mereka. Misalnya Ibnu Mas'ud beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan mengadakan jalan baru. Kalian telah dicukupkan. Kalian telah dicukupkan. Dipahamkan? Nah, ini ucapan-ucapan. Makanya kita tetapkan itu bitanzih, dengan pengagungan dan pemuliaan. Kita katakan Allah datang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Paham ini? Allah turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah beristiwa sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Paham ini? Jelas ini? Ini harus kita lakukan. Min ghairi ta'til. Kata beliau, min ghairi ta'tilin wala tasbihi. Tanpa ditolak, tanpa diserupakan. Hati-hati menolaknya dan hati-hati menyerupakannya dengan makhluk. Kita wajib terima. Jangan diserupakan. Maksudnya antum tetapkan tanpa diserupakan.
Dipahami nih? Tidak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sesuai kaidah dalam al-asma wa sifat. Sampai situ dulu, alhamdulillah. Kalau kita lanjut lagi di pertemuan akan datang di bait berikutnya, bait 24. Alhamdulillah. Subhanallah.